ada manusia makan manusia, Lur. Nah, ini Bapak ini pakai once yang sangat unik. Itu terbuat dari apa, Pak? Dari balung manusia. Tulang manusia. Ya. Makan manusia gitu ya, kanibal gitu ya. Iya. Banyak Pak yang datang ke sini. Banyak. Iya, ini pernah diduduki. Dengan kan pernah menemukan kerangka manusia utuh, nggih. Terus akhirnya kerangka niku jenengan kubur lagi setelah jenengan kafani. Dan di area situ juga banyak kerangka-kerangka apa tulang-tulang manusia gitu. Jadi setelah makan manusia, tulang-tulangnya itu digeledak-geledakkan gitu. Bang banyak Bang ya? Tulang-tulang itu. Saben kayak sedangkan. Oh, jadi setiap sawah di sana itu banyak tulang-tulang manusia. Jadi tulang-tulang Wong tuh nggih kebakar. yang diduga juga sisa makanan dari orang makan manusia itu nggih. Ya di sini. Nggak ada yang mau berubah di sana sini, enggak. Ya tetap di lokasi sini. Oke sobat, jadi belusukan saya saat ini ya. Ini saya berada di wilayah Jawa Tengah. Saya akan mencoba meliput dan mereview sebuah tempat yang sangat memiliki stories atau cerita yang sangat luar biasa. Dimana tempat ini terkenal dengan ada manusia yang makan manusia di wilayah sini ya, atau manusia kanibal. Jadi tidak hanya Sumanto yang terkenal dengan manusia kanibal, namun di desa ini juga ada ya manusia makan manusia. Jalannya juga seperti ini, banyak yang rusak ya teman-teman ya. Jadi rumah-rumah di sini itu masih kelihatan klasik banget. Yang dinamakan rumah apa ini ya, joglo ya kalau nggak salah ya. Dan rumah-rumah joglo yang dari jati ya, dinding-dindingnya maupun pilarnya itu semuanya dari apa namanya pohon atau kayu jati. Jadi masih sangat kelihatan klasik banget. Walaupun sebagian juga sudah ada yang semi ya di tembok gitu. Nah seperti ini kan, masih kelihatan ciri khas Jawa Tengah banget gitu loh. Teman-teman, jadi saat ini ya saya berada di desa dusun apa Pak namanya Pak? Dusun Medang Kamulan. Dusunnya Medang Kamulan, desanya Sumbersari. Banjarjo. Banjarjo, Ya, kecamatannya ikut Gabus ya? Iya, Gabus Jawa Tengah. Dan saat ini saya bersama Pak Tahu. Sebenarnya Pak Nuri, cuman julukannya lebih terkenal dengan Pak Tahu. Pakar apa ya? Nggak tahu. Mungkin produksi tahu atau apa gitu ya. Dan di belakang jenengan itu ada sebuah petilasan kan? Petilasan siapa itu Pak? Kerajaan. Ya sebelah ini petilasan yang Aji Soko. Aji Soko. Iya. Sebelah sana nanti petilasan kerajaan Dewata Cengkar. Dewata Cengkar ya, yang nanti manusia memakan manusia itu ya. Baik, dari saat ini kita akan menuju ke Aji Soko dulu ya. Iya, monggo dulu ya. Iya, monggo. Jadi berada persis di rumah warga dan panjenengan selaku juru rawat atau juru kunci kan? Ya, cuman sekedar ngerawat. Ya, menguri-nguri Bang ya? Ya, nguri-nguri. Nah, ini kenapa Pak dikasih apa namanya jaring? Jaring, biar banyaknya Pak Tahu nggak masuk ke lokasi. Oh, jadi Pak Tahu ini ternak angsa. Iya, angsa.
harus Ini begini. seminggu sekali baru saya bersih. Jadi 1 minggu sekali Malam kan baru Jumat dengan malam Minggu. hanya 1 minggu 2 kali. 2 kali. Iya, coba agak ke sana Pak. Iya ya, oke. Gitu. Yang di sini petilasannya Aji Soko. Aji Saka. Kalau yang di sana Itu cuma untuk kasih Bu, untuk istirahat. oh, ketika ada peziarah datang ke sini. Ya, kalau bermalam, ya nginep di di tempat situ. sini. Ya. Nggih, nggih. Nah, ini kan posisinya tergembok Pak. Jenengan Iya. bawa kuncinya. Bisa, Oh, bisa bawa. saya buka. Bisa nanti melihat ke dalam ya. Iya. Sebelum melihat ke dalam Pak, bisa diceritakan sedikit gitu ya. Siapa yang dimaksud dengan Aji Soko ini biar pemirsa tahu. Aji Saka itu siapa? Aji Saka sebetulnya itu bukan asli ini, tapi pendatang. Dia itu asal utusan saking yang sepuh. Kalau di Pulau Jawa itu ada Ratu Dewata Cengkar, bilangnya yang makan orang gitu. Tapi sebenarnya ya bukan gitu. Tapi selanjutnya nggak tahu. Tapi kan sebelumnya Aji Saka ketemuan dengan Dewata Cengkar, Aji Saka kasar yang Jawa itu semedi tuh, betapa di sini. Ya. Jadi Aji Saka itu kalau kita baca sedikit artikel ya Pak, boleh saya sampaikan di sini ya. Iya. Mungkin banyak versi yang agak berbeda gitu ya. Iya. Yang saya ketahui bahwa Aji Saka itu seorang raja atau ratu Iya. di kerajaan Medang, Kamulan. Medang. Nah, beliau itu kalau nggak salah ya di artikel itu punya anak yang bernama Joko Linglung ya, yang berupa ular naga gitu ya. Iya. Lalu Aji Saka itu kan kurang senang dengan anaknya yang wujud ular naga. Iya. Dan diperintahkan untuk dikasih sayembara untuk membunuh gitu ya, bertarung dengan Prabu Dewata Cengkar yang seorang raja juga atau penguasa yang makan manusia gitu ya, kanibal gitu ya. Iya. Dan terjadi pertarungan dan lain sebagainya. Entah endingnya seperti apa, yang jelas Prabu Dewata Cengkar itu kalah dengan Joko Linglung kan. Iya, betul. Jadi di sini adalah merupakan sebuah petilasan atau tempat pertapaan batu, iya. Ya, bisa lihat. Bisa ya? di dalamnya. Banyak Pak yang datang ke sini Pak untuk Iya, ziarah. banyak. Dari mana saja Pak kalau boleh? Ya, Sumatera, Jakarta, Bali. Iya. Dari berbagai daerah gitu Pak. Bali, terus daerah Jawa Timur juga banyak. Jawa Timur juga banyak. Banyak. Jadi saya nggak masuk, jenengan saja yang masuk. Karena saya hanya di sini. Iya, ini petilasannya, peninggalannya yang Aji Saka dulu pernah diduduki untuk bertapa. Iya. 2 batu Pak nggih. Satu. Yang satunya tuh? Ya, enggal. Oh, yang satu asli batu. yang satu ini. Oh, yang asli. Tempatnya yang Aji Saka. Asli batu bukan semen Pak nggih. Asli batu peninggalan zaman dulu. Asli. Oke, cukup kita keluar lagi Pak. Iya. Karena kita bukan berziarah, hanya menguri-nguri ya. Iya. Kalau berziarah mungkin semedi bermalam-malam di sini Pak nggih. Iya, ada. Ada. Tujuannya apa Pak kira-kira? Tujuannya ya biar lancar. Enggak, biar sakti itu enggak? Enggak. Sebagian. 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 Nah, ini di dinding apa namanya kiri kanan dari pintu kan lafaz Muhammad itu. Doa-doa untuk baca. Gitu ya. Enggak ada cerita historisnya gitu enggak ada? Enggak. Iya. Hanya untuk pengingat bahwa kita itu kalau di sebelah ini apa Kak? Ya aksara Jawa. Aksara Jawa. Ya. Nah, ini kan bisa baca Pak? Iya, ini bisa. Itu ya ada terjemahnya ya. Iya, ini ada. Sing sopo sing sopo diparingi kok ora ngerti karo sing maringi akhirnya nangis ndrengi rina lan wengi. Kejae nggih. Apa itu mananya? Mananya apa itu kira-kira kalau bisa diterjemahkan? Wis napa niku ya Mbak niku pun nate mriki pun tujuane karepe pun berhasil sukses berhasil kok
lupa. gak eling akhirnya nangis sendiri. Akhirnya timbul penyesalan. Iya, ada gitu ya. timbal balik. Ya ya. Ya seharusnya ya harus ingat. Iya. Jadi kalau orang Jawa itu ojo lali Jowone kan gitu ya. Iya, Ketika ditolong Ojo lali wong, ketika Jawa. ditolong orang, jangan lupa sama yang menolong kan gitu. Oke. iya gitu. Betul. Oke, next setelah ini kita ada lagi nggak tempat selain dari petilasan itu di dalam? Ada. Sebelah timur. Sebelah timur dan agak lumayan jauh gitu. Iya, agak lumayan. Itu yang Petilasane Ratu Dewata Cengkar. Dewata Cengkar yang seorang Iya. penguasa yang memakan manusia itu ya. Iya. Lewatnya mana, Pak? Lewatnya akses jalannya mana nih? Pakai sepeda bisa nanti. Oh, Biar nggak agak kelamaan. jauh juga. Iya. Oke, siap. Next kita akan menuju ke sebuah lokasi yang lumayan jauh ya. Di Grumbul itu, ya. Iya. Yang di sana ada petilasannya Prabu Dewata Cengkar. Oke, ikuti terus penelusuran kita kali ini. Nah, kita sudah sampai ya di lokasi yang dimana ya tempat ini merupakan sebuah petilasan, yaitu petilasannya Prabu Dewata Cengkar yang lebih dikenal dengan manusia kanibal ya, manusia makan manusia. Jadi petilasannya ada di sana. Nah, seperti ini kondisinya di tengah persawahan ya. Yang tadi petilasannya Aji Saka itu yang di sana, Grumbul itu. Dan lumayan agak jauh, jadi kita harus pakai motor untuk menuju ke sini. Kita sudah sampai ya. Nggih, Pak Tahu, Pak Nuri nggih. Pak Tanuri. Pak Tanuri Nggih, atau julukannya nggih Pak Tahu lebih akrab dengan sebutan Pak Tahu. Padahal beliau nggak punya pabrik tahu loh, teman-teman. Iya. Tapi di desa Medang sini, Medang Kamulan. Medang Kamulan sini, beliau tuh lebih akrab dipanggil Pak Tahu. Pak Ini Tahu. ya lisannya orang Jawa memang seperti itu, Pak. Pak. Iya. Ya, ini kita sudah sampai ya di apa namanya? Di lokasi petilasan kerajaan. Petilasan Prabu Dewata Petilasannya kerajaan Dewata Cengkar ya. dulu. Ya, dan ini memang berupa batu, Bang. Ya? Batu ya. Padahal ini kalau kita lihat sekilas hanya berupa batu, tapi Iya. mempunyai nilai atau makna yang sangat luar biasa. Dan di tempat ini kan juga dibuatkan apa namanya ini Pak Cungkup ya. Pak, iya, cukup. Nah, ini menunjukkan bahwa yang tempat ini Mendapa. sangat diuri-uri atau dirawat. Iya. Ini yang membuatkan Cungkup siapa, Pak? Dari pihak desa. Kepala desa. Kepala desa. Iya, Kepala desa. Kalau kita boleh tahu nih Pak Tahu, awal mula ditemukan tempat yang lebih terkenal dengan nama petilasannya Prabu Dewata Cengkar itu seperti apa sih? Apakah yang menemukan gitu, Pak Tahu? Dulu emang itu ada pengunjung yang mempunyai kelebihan secara kasar ngerti. Orang spiritual. Iya, spiritual. Jadi ini memiliki asli petilasan kerajaan Dewata Cengkar di Pulau Jawa itu tidak ada yang lain, cuma yang lebih tertua petilasan kerajaan Dewata Cengkar ya di Medang Kamulan ini. Di sini ya lokasinya. Iya. Jadi seorang spiritual atau orang lelaku itu yang terus kali menemukan. Sebagian di sebelah ujung timur ada pundung-pundung itu ya ada namanya sendiri-sendiri. Terus balik Kambang, terus ke Songowurung itu julian itu. Lokasi dari tempat ini berapa menit perjalanan naik motor? Jauh, agak jauh. Agak seperempat, iya, seperempat jam. Oh, berarti jauh juga, Pak? Iya, jauh. Itu rupa gundukan gitu? Iya, yang ditemukan batu lesungnya itu sebelah sana. Pertengahan bilangnya itu kota nih, kerajaan nih bagian. Ini kan pintu gerbang masuk. Itu pintu masuknya. Iya, kerajaan. Seperempat jam dengan akses jalan pematang sawah. Iya. Tanggul, lihat tanggul. Tapi kira-kira bisa nanti jenengan habis ini ngantar? Ya, enggak bisa dong. Enggak bisa. Agak sulit jalannya. Agak sulit. Iya, enggak sulit. Mana Pak? Sana Pak. Lewatnya. Ya, iya ini bisa deh. Oh
Iya, lurus. Tapi jauh Pak, seberapa jam? Iya, jauh. Iya. Jauh, cuma. Pak bisa, ini kan unik kan? Iya, Manusia memakan manusia atau bisa dibilang kanibal. iya, Barangkali bisa sedikit diceritakan iya. siapakah sebenarnya Prabu Dewata Cengkar itu? Bisa diceritakan lebih runtut gitu Pak? Ya, sebelumnya dia mengundurkan diri dari kerajaan Wadakamlan ini kan ada pengunjung namanya siapa itu? Aji Saka. Kan Aji Saka kan utusan dari orang tuanya. Kalau di Pulau Jawa itu ada Ratu Dewata Cengkar, bilangnya makan orang gitu. Terus sebelumnya menemui Ratu Dewata Cengkar, Aji Saka semedi teng Tadi. ya padi. Ya sesudah itu terus ketemuan dengan Ratu Dewata Cengkar, disuruh narik sorbannya itu sampai panjang-panjangnya sampai ujung mana tuh kalau sebelah sana? Selatan. Iya, selatan. Itu langsung cedak ke laut, dia dikipatkan sama Aji Saka. Terus Buya teng laut Gerog itu jadi bajul putih, bilang gitu. Jadi sebenarnya Prabu Dewata Cengkar itu tidak mati ya Pak ya? Enggak mati. Tidak mati, cuman Nggak berubah mati. wujud menjadi seekor buaya putih. Iya, buaya putih. Dan diduga sampai sekarang juga masih Udah, menghuni Laut masih Selatan. hidup di Gerog Selatan. Gitu. Pak, ini kan lokasi dari petilasan Prabu Dewata Cengkar ini Dewata kan tidak Cengkar. jauh dari rumah panjenengan. Iya. Sebagai seorang warga lokal, apakah jenengan pernah mengalami kejadian mistis di tempat ini atau melihat sesuatu di malam hari gitu? Iya, ada sebagian ya Apa ada. bisa diceritakan? Iya, sebagian kadang-kadang itu ada ya berupa apa itu terjun dari atas. Cahaya. Ya, bercahaya. Oh, gitu. Ya, bilangnya itu ya nggak tahu lah. Sebagian bilangnya Mbak itu keris kah apa gitu. Pusaka gitu Pak ya? Iya, sebagian itu. Jenengan pernah melihat langsung kejadian itu? Iya, Sering. pernah nate dijak namanya ditemu itu lamanya itu 1 bulan suro. Jenengan Iya, tirakat gitu. tiap malam Jumat tawal samiki. Selama 1 bulan ya bersama tamu ya, nggak perlu Iya, kita sebutkan ya. tamu, iya. Itu otomatis kan siang dan malam di sini. Enggak, Kejadian enggak, cuma malam aja. malam Cuma saja, malam siangnya saja. pulang gitu. Iya, Nah, pulang. di malam-malam selama 1 bulan itu, jangan pernah melihat apakah atau ditemui apakah di tempat ini? Iya. Dia kan bilangnya cari itu nah. Sing ya agak unik-unik. Tapi sebagian dikasih, tapi ya asli enggak tahu, tapi ya dari lokasi ini. Ya, ditemukan di lokasi ini, sebagian dari ujung sana. Pernah dulu Sesuatu yang unik itu kalau boleh kita sebutkan berupa keris, pusaka Pak. ya pusaka gitu. Ya sebagian batu-batu gitu, ya enggak macam-macam. Jadi tempat ini kan agak tinggi Pak, itu lebih Iya. tinggi dari persawahan kan? Iya, Iya kan, lebih tinggi dari persawahan yang ada. emangnya sekelilingnya. agak tinggi. Ini otomatis warga yang menggarap sawah di sekeliling tempat ini Iya. ketika mencangkul atau apa itu kan pernah Iya. menemukan sesuatu peninggalan gitu Pak. Yang lesung itu di Di mana? desa, Dipindah ke rumah rumah yang menemukan ya? yang menemukan. Oh, jadi waktu itu ditemukannya itu pas gali apa tanah? Iya, cari emas, nambang cari emas. Oh, nambang atau Iya. pakai metal detektor itu, dididit itu? Buat enggak Enggak. manual, langsung gali, Oh, digali Pak. langsung gali. Pencari harta karun dengan cara manual, Gali ya. pacul-pacul manual. gitu. Dan menemukan lesung gitu. Iya, dapat itu kurang lebih 3 meter. Agak dalamnya 3 meter. Kedalaman tanah 3 meter. 3 meter. Jadi lesung itu kan sebuah alat tradisional untuk menumbuk padi Pak, kalau nggak salah Iya. ya. Untuk apa, deplok pari ya. Iya. Lesung, dinamakan lesung. Yang dulu pernah ditemukan itu batu benteng bilangnya. Sudah digali 100 meter kurang lebih. Tapi ya tumpuk 10 kali 40. Kandele 10, lebarnya 40. Iya.
Jadi ditemukan biasa. bekas pondasi benteng. Benteng, ya Itu benteng. terbuat dari batu bata merah gitu. Ya, bentengnya. Bilangnya bentengnya Kerajaannya. kerajaan Dewata Cengkar. Nggih, 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 nggih. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi, Nanti kalau ingin tahu lesungnya saya antar ke sana. jauh Pak dari. Ya, lokasi Medang, ya, Medang. Oh, kalau Nggak boleh keluar dari dusun Medang. memang nggak boleh Nggak keluar. Ya. Kalau boleh. disimpan nggak apa-apa, Iya. tapi kalau keluar nggak boleh. Gitu nggih. Ya, disimpan. Disimpan nggih. Iya. Ya. Untuk Prabu Dewata Cengkar sendiri, Pak. Itu punya keturunan nggak kira-kira? Punya anak gitu nggak? Nggak punya. Nggak punya ya? Nggak Kalau punya. seandainya punya anak bisa nurun, Pak ya. Iya. Makan manusia juga ya. Iya. Dan orang sini nggak ada yang makan manusia, Pak. Nggak. Seterusnya itu nggak. Kalau Haji Sakil nggak. Nggak Orang baik. apa Dewata Cengkar. Iya. Kan yang makan manusia itu kan Dewata Cengkar. Dewata Ya? Cengkar. Bilangnya gitu. Tapi kan sudah itu Haji Saka kan aman. Aman. Setelah dikalahkan Iya. Joko Linglung itu Iya. sudah aman gitu. Aman. Memang cerita turun-temurun dari masyarakat sini itu yang benar ya. Jadi Iya. siapa itu Prabu Dewata Cengkar itu dulu makan manusia gitu. Iya. Benar. Emangnya Ada- gitu. Bilangnya nggak gitu. Orang sini yang apa ya sekarang keturunannya masih ada yang orang tuanya dimakan dari beliau itu Prabu Dewata Cengkar itu. Iya. Bilangnya gitu ada. 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 Orang sini ada yang dimakan. lain orang sini Beda. dari ya, lain orang sini. Mungkin dalam lokasi. Bluro Iya. sana ya. Iya. Iya. Dalam Bluro sana ya. Iya. Jadi ada mungkin satu kampung yang dimakan oleh Enggak lokasi sini. bukan lokasi sini, malah Enggak. sini itu malah tempat pertapaannya Iya. gitu ya. Iya. Nggih, luar biasa sekali teman-teman. Jadi kejadian mistisnya juga seperti itu dan ini Pak itu banyak sekali apa namanya? Coba kita ke sana Pak. Apa? Kita ke sana yuk. Iya. Nah ini kan ada bekas apa perdubaan ya, Iya. persajian. Batunya hanya bulat seperti itu. Bulat. Pak. Sebenarnya seperti batu biasa. Ya itu biasa, tapi kan ya peninggalan bilangnya itu tempat pelanggane Ratu Dewata Cengkar. Tempat duduknya. Iya. Pelanggane. Ada Kak pernah upaya untuk apa namanya warga sini memindahkan batu itu atau merusak gitu Pak? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Sebelum makan tempat ini? nggak Iya, ada? ya di sini. Enggak ada yang mau berubah di sana sini enggak. Ya tetap di lokasi sini. Kan sudah ada ini 2 pohon-pohon ini di kepoh kembar ini, kanan kiri. Kepoh kembar. Iya. Oh gitu ya. Iya. Saya nggak nyadar kalau di sini ada 2 pohon. Ya. Iya. Namanya pohon kepuh ya. Iya, kepoh. Kepuh. Kalau yang di itu kelampis. Asem. Oh, itu Asem, pohon asem. asem londo kah apa itu? Yang berduri. Buahnya kan sing asem gede kan itu. Ya, Prabu Dewata Cengkar itu kan julukan Prabu itu kan seorang penguasa atau seorang raja ya. Iya, raja. Sepengetahuan jenengan, beliau tuh punya permaisuri atau istri gitu Pak. Ceritanya dongengnya seperti apa? Iya, sebenarnya belum tahu aku. Belum tahu, nggak dengar ya. Kisah nggak nyatanya nggak dengar ya. Nggak ada cerita punya istri dengan enggak. Berarti Nggak. seorang raja yang tidak punya Nggak, permaisuri. Iya, nggak punya, nggak ada cerita-cerita yang gitu. Ya mungkin takut Pak yang mau dijadikan istri ya. Iya. Nanti takut dimakan kan gitu ya. Iya, Siapa yang mau dijadikan apa? makanya itu. Dijadikan istri seorang yang Iya. makan manusia kan gitu. Hmm. nggih. Tapi benar-benar wujudnya tuh manusia nggih, bukan Iya, manusia. bukan hewan atau Bukan apa gitu. manusia. Manusia, Namanya kan dewa. Kan orangnya lebih besar sekali. raksasa gitu nggih. Iya, raksasa. Oh. Jadi postur tubuhnya tuh lebih tinggi dari manusia Iya. sekarang gitu nggih. Tapi tempat duduknya kecil. Iya kan? Aneh kan Pak? Iya. Nah, itu semua kan kita semua hanya apa namanya sekedar menguri-nguri ya, Iya. dan semua juga tidak tahu cerita sesungguhnya. Iya, Namun seterusnya. kisah ini memang sudah turun temurun ya, Iya, turun menurun. turun temurun dan sudah ada di catatan sejarah juga. Iya. Siapa sosok makan manusia di tanah Jawa itu yang lebih terkenal bahkan sampai di wilayah Bali ya. Dan tadi jangan sampaikan di belakang layar ada orang Bali yang sering ke sini. Iya. Pengakuannya Tahu. seperti apa tentang tempat ini? Ya bilangnya ya asli, nggak ada yang lain peninggalan sing teng Pulo Jawa sing tuwa dhewe nggih lokasi istilahane kerajaan nggih Dewata Cengkar. Yang lain enggak. Orang Bali asli Pak ya? Iya, asli. Mengakui ya. Ya tempat mengakui ini kalau bahwa ini asli
petilasan kerajaan Dewata Cengkar. Yang lain lebih tua yang ini. Bahkan diakui orang Bali inilah yang paling tua Di Pulau Jawa. di Pulau Jawa. Bilangnya gitu. Dan tentunya orang tersebut bukan orang sembarangan, pasti Iya, spiritual iya. juga ya. Asli Bali sing jarene sesepuh. Sing tuan-tuane jar. Ketuanya Iya. orang Bali gitu. Terus sebagian sesepuh Nganjuk ya bilang gitu. Seperti apa? Ya Seperti apa? Gus, juliannya ya Gus itu. Kalau di lokasi ini nggak sembarangan. Asli peninggalan zaman kuno. Terus petilasan kerajaan Dewata Cengkar asli bilangnya Asli, ya. gitu. Seorang Gus atau anak Iya, Yai iya. ya, yang juga mengakui bahwa benar ini adalah Iya. petilasan dari Prabu Dewata Nggak Cengkar tersebut. satu orang pun yang bilang itu, tapi banyak udah pengunjung dari luar. Gitu ya. Ya, cuman sayang sekali di sini tidak ada apa-apa nama yang memberitahu tentang apa tempat ini gitu ya. Seharusnya dibikinkan lah, Iya. ya kan? Ya, Mungkin ke depan ada rencana mungkin Pak bikinkan iya, ya, gitu ya. Ya, Pak Tahu, terima kasih Iya. sudah berkenan mengantar kami ya untuk menuju ke sebuah tempat yang nggak lumayan jauh dari rumah jenengan yang di sini Iya. diduga adalah memang, dan banyak kesaksian yang mengiyakan Iya. bahwa disinilah sebenarnya tempat kerajaan Medang Kamulan yang Iya. diduduki atau tempat pertapaan Prabu Dewata Cengkar yang manusia makan manusia. Iya. Semoga tempat ini masih selalu terjaga dan tetap lestari. Ya, mencari emas itu jenengan kan pernah menemukan kerangka manusia utuh nggih. Terus jenengan mendapat mimpi ngoten nggih. Terus akhirnya kerangka niku Kan bangun kok jenengan kubur lagi setelah jenengan kafani. Dan di area situ juga banyak kerangka-kerangka apa tulang-tulang manusia gitu. Mungkin kalau tulang-tulang itu yang diduga yang dimakan siapa itu Dewata Cengkar itu. Jadi setelah makan manusia, tulang-tulangnya itu digeledak-geledakkan gitu. Memang banyak Bang ya. Tulang-tulang itu. saben kayak kan sedangkan. Oh, jadi setiap sawah di sana itu banyak tulang-tulang manusia. Jadi tulang-tulang Wong tuh nggih kewatan. yang diduga juga sisa makanan dari orang makan manusia itu nggih. Jadi salah satu tulang manusia yang dibuat dibuat once ini masih nyata ini Pak. Mboten nate dipeni ngoten Pak jenengan Pak. Mboten nggih. Nek sing nggo liyane aku ya mbah. Jadi tulang manusia dibuat once rokok. Ini pernah ditawar berapa Pak? Tulang 50 juta. 50 juta Pak. Iya. Jadi tulang manusia yang dibuat once ini pernah ada yang nawar 50 juta. 3 manusia, tapi itu manusia di zaman Prabu Dewata Cengkar. Berarti ini jenengan menemukan Nggih. tulang di sawah, Nggih. bekas sisa makanan itu ya, Iya, betul. Dewata Cengkar. Dewata Cengkar. Ini tulang-tulang. Ini salah setunggalnya peninggalannya tasik setunggal niki. Butuh kadol ae kok. Peninggalan zaman Itu juga seringkali ditawar orang, padahal tidak dijual, tapi seringkali ditawar orang karena itu tulang manusia purba di masa itu, bukan manusia di zaman sekarang. Ya. Biar larang iko-iko. Itu tulang apa Pak ini Pak? Termasuk tulang apa? tulang iga. Iga manusia. Tulang iga manusia dibuat once. Matur suwun. Iya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam pertanyaan, ucapan yang saya sampaikan. Sebagai manusia bisa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Iya, Semoga panjenengan Iya. sehat dan sukses selalu. Teman-teman, jadi demikian tadi ya review kita ya di sebuah lokasi yang ada di wilayah Jawa Tengah ini, yang tepatnya di Desa Medang ya, Medang Kamulan, yaitu sebuah tempat bersejarah yang merupakan pertapaan atau petilasan dari seorang manusia atau seorang penguasa dulu ya, waktu kerajaan Medang Kamulan. Manusia memakan manusia atau seorang kanibal yang di lokasi ini kita sudah berhasil menggali ya sedikit cerita dari Pak Tahu, seorang warga juga selaku juru kunci atau juru rawat dari 2 lokasi yang ada di Desa Medang ini. Jadi manusia makan manusia itu bukan dongeng, karena dikuatkan dengan berbagai sumber berita yang sudah melegenda juga di masyarakat, memang benar-benar ada. Jadi disinilah manusia pertama yang makan manusia yang ada di tanah Jawa ini. Untuk tangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.